Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi di video kali ini kita akan cepat aja, kita akan review list 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar untuk periode 21 sampai 25 September 2020. Sekali lagi saya minta maaf lagi, kenapa? Karena pertama saya lagi nggak banyak buat video. Saya lagi nggak banyak buat video. Kenapa? Karena lagi ada kesibukan yang lain. Lalu permohonan maaf selanjutnya adalah karena saya lagi nggak bisa buat ini juga, buat Q&A. Nah, nggak bisa buat Q&A. Kenapa? Lagi ada banyak urusan juga. Minggu ini pun kelas NTA terpaksa saya tunda karena saya harus ke Jakarta, ada meeting. Nah, oke, jadi ini list saham minggu lalu. Minggu lalu berarti 14 sampai 18 dan ini adalah performanya untuk 21 sampai 25. Minggu ini memang cukup apa ya? IHSG cukup membosankan, bikin takut juga. Diiris pelan-pelan. Beda sama Maret. Sama Maret kalau Maret jatuh 5% langsung 5% langsung 5%, kita bisa bisa apa namanya? Eh, bisa siap-siap pasang posisi. Cuma kalau ISG diiris tipis-tipis kayak kemarin, dilemanya kenapa yang punya posisi dilema mau cut loss atau enggak karena berharap rebound, yang enggak punya posisi itu ragu-ragu mau masuk. Ini prank enggak nih? Rebound enggak nih? Atau segala macam. Jadi memang lebih enak kayak Maret kemarin jatuhnya. Maka dari itu kalau Bapak Ibu perhatikan atau lihat di grup di channel belajar saham semenjak 21 September atau semenjak hari Senin itu broadcast kita terbatas banget. Broadcast kita terbatas banget. Kita cuma kasih note ini fear is in the air, lalu mention BNI Mandiri, ada BRI juga kita mention. Dan selanjutnya lalu ada saham PTBA, Japfa, Telkom, Wika dan seterusnya. Cuma ya pasti turun, indeksnya karena turun juga. Nah, ini kita update. Udah, sisanya kita ngupdate. Ini ngupdate saham Soho, nanti ditunggu aja ada video khusus mengenai saham Soho sekaligus memberikan pemahaman yang tepat buat Bapak Ibu tentang emiten dikenal dan tidak dikenal karena banyak yang salah kaprah. Banyak yang mental bulet-bulet aja tanpa melihat data. Lalu ada BRPT juga kita broadcast waktu itu 3 September kita warning jangan beli BRPT. Lalu ya udah sisanya market report. Jadi minim broadcast sepanjang minggu ini. Kenapa minim? Karena saya tahu ketika dalam posisi market bearish itu mau rekomendasi saham apapun itu malah mencelakakan. Kenapa? Karena mau sebagus apapun TA-nya, sebagus apapun bandarmologinya, sebagus apapun apalah sebut indikator apapun, kalau marketnya drop, mungkin bisa dipastikan sahamnya akan ikut drop. Dan semua support resisten yang udah dibuat-buat ya nggak berguna, semuanya turun. Jadi saya waktu hari Senin memutuskan, udah deh minggu ini saya libur dulu ngasih saham baru. Kenapa ya tadi? Takut mencelakakan. Bapak Ibu yang polos-polos aja beli, nggak pakai stop loss, nanti malah malah bingung. Ini kok jadi turun segala macam. Makanya saya stop dulu karena saya pikir terkadang tidak melakukan apapun itu mungkin action terbaik dibandingkan harus setiap hari harus ada saham yang harus dibeli. Enggak, tapi kalau memang spesialisasinya buat scalper ya ada. Contoh Om Togel di grup belajar saham. Cuma kalau Bapak Ibu yang nggak jago, udah aja just do nothing, just nonton aja. Cari aman. Seperti itu. Oke, langsung aja. List 5 saham yang paling banyak diakumulasi Bandar. Pertama kita lihat dulu IHSG. Saya udah belum lihat IHSG lagi nih. Ini IHSG for update. Ini rebound. Reboundnya sampai mana ya? Kalau boleh tebak-tebakan, kalau boleh ini ya, ini adalah garis-garis resistennya. Nih berapa nih? 5013, mungkin 5013 rebound sampai 5013. Selanjutnya gimana ya, kita menyesuaikan lagi. Cuma so far trennya masih bearish, masih turun. Hati-hati aja, diperhatikan aja kalau misalkan
IHSG sampai closing di bawah 4.761. Kalau sampai closing di bawah situ ya kita warning aja, kita hati-hati aja. Sesuai aja lah sama plannya masing-masing. Kalau memang mau investasi, mau nyicil barang ya cicil. Opportunity, tapi kalau memang mau trading lebih baik keluar dulu. Kalau misalkan bisa closing di bawah 4761. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya buat apa ya? Nggak memperdalam lossnya. Karena bagi Bapak Ibu yang hari Senin kemarin beberapa ada yang kena stop loss, mungkin hari Jumat, hari Kamis kemarin berbahagia. Saham-saham pada turun, auto reject bawah, pada berbahagia. Kenapa? Karena pasang stop loss. Jadi stop loss itu kepakainya memang stop loss itu kepakainya pada saat-saat tertentu. Kayak asuransi lah stop loss tuh. Kalau saat market bearish baru kepake stop loss, baru kita ngerasain enak ya untung saham gue ke stop loss. Sekarang marketnya turun, ARB lagi, saham-saham second liner mayoritas, hatinya tenang. Tapi coba kalau marketnya lagi bullish kena stop loss, pasti ngeselin. Udah kena stop loss, naik lagi. Kena stop loss, naik lagi. Cuma ya disiplin aja. Disiplin aja. No problem kalau menurut saya. Gitu. Langsung aja list 5 saham yang paling banyak diakumulasi bandar. Yang pertama itu adalah BSDE. BSDE ini sebenarnya minggu lalu pun diakumulasi bandar cukup banyak. Cuma saya nggak berani masukin karena minggu lalu itu harganya udah cukup tinggi. Udah ada candle putih ini. Nah candle panjang ini jadi saya nggak berani masukin. BSDE seminggu terakhir kalau kita lihat akumulasi. Dan akumulasi ini broker YO. YO ini Amantara Sekuritas kalau saya nggak salah. Broker YO. Dan BSDE ini Sinarmas punya. Salah satu grupnya Sinarmas. Dan kalau kita lihat, saya ingat banget dulu salah satu emiten yang saya dalami analisanya itu adalah saham Demas. Saham Demas. Dan saham Demas kalau kita lihat untuk periode 2013 rasanya sampai 2016 lah. 16 itu kalau kita lihat ada broker YO juga. Kalau kita tarik sampai 2020 broker YO-nya paling banyak. Jadi YO ini kemungkinan ada afiliasi dengan Sinarmas Sekuritas. Kemungkinannya, bukan afiliasi, mungkin digunakan oleh pihak Sinarmas Sekuritas, Sinarmas untuk mengakumulasi saham Demas dan BSDE. Mungkin. Jadi YO ini. Jadi patut dicurigai yang masuk BSDE besar ini mungkin orang Sinarmas juga, tapi nggak tahu. Mungkin beritanya bisa Bapak Ibu cari. Barangkali ada pas kebetulan pihak Sinarmas nambah BSDE atau masuk BSDE. Seperti itu. Oke, next selanjutnya ada saham INKP. Ini INKP sebenarnya ini tinggal nunggu breakout aja sih. Ini udah di atas banget. INKP ini dari dulu sebenarnya bandarmologi udah cukup oke. Coba kita lihat bandarmologi grafiknya. Nah, bandarmologi udah cukup oke. Cuma sepertinya semenjak di sini harganya udah tinggi walaupun akumulasi. Saya beberapa minggu terakhir nggak pernah masukin INKP. Kenapa? Karena harga udah terlalu tinggi. Karena sebagus apapun akumulasinya, biasanya kalau harga udah terlalu tinggi, agak cukup riskan untuk direkomendasikan. Cuma kalau kita lihat, memang seminggu terakhir ini akumulasinya gede banget, makanya saya berani masukin deh. Gede banget berani masukin. Tinggal risk rewardnya aja di manage. Kalau versi saya, risk rewardnya ada di sini. Risknya di sini, rewardnya ya breakout. Rewardnya breakout. Bisa dapat berapa ya Bapak Ibu bisa ukur sendiri. Bisa dapat berapa persen di sini. Gitu. Nah, ini kan ada resisten lagi. Resisten. Seperti itu. Jadi risk rewardnya, strategi tradingnya silakan ditentukan. INKP yang pasti bagus banget bandarmologinya. Dan INKP seminggu terakhir. Nah, ini INKP. KZ, MG, GW itu OCBC kalau saya nggak salah ya. Koreksi kalau saya salah. GW ada FS, Yuanta, RX, MS, dan seterusnya. Itu yang kedua itu INKP. Lalu selanjutnya itu adalah UNTR, UT. United Tractor akumulasi asing semua nih rasanya. United Tractor akumulasi, bandarmologinya juga akumulasi. Kita lihat grafik biasanya, ini area konsolidasinya. Ini area konsolidasinya untuk United Tractor. Ya risk rewardnya
sekilas memang menarik. Sekilas memang menarik untuk risk reward rasionya. Candlenya pun di situ-situ aja. Sepanjang minggu kemarin yang marketnya drop pun rasanya UT cuma turun berapa persen nih. Kayak nggak ada 5%, 6% UT. Gitu, ya NTR. Coba kita lihat FF-nya. Foreign flow-nya United Tractor. Nah, United Tractor ya memang lagi akumulasi belakangan, asingnya juga. Oke deh, beres. Oke, next yang keempat itu adalah saham Demas. Ya tadi kalau di awal ada BSDE, selanjutnya adalah Demas. Nah, ini saham Demas, kita lihat di sini versi saya, Bapak Ibu bisa buat versi Bapak Ibu sendiri. Nah, ini risk reward rasionya, ini menarik banget risk reward rasionya. Kalau dilihat ya risknya di bawah 200, rewardnya mungkin bisa 235, 240 atau berapapun lah, bisa 250. Bapak Ibu bisa set sendiri risk rewardnya. Cuma yang pasti kalau sampai Demas closing di bawah 200 atau bahkan ke 190 itu dia bentuk lower low kan, 1 2 3. Jadi agak harus diperhatikan kalau Demas bisa sampai buat lower low. So far dia buat swing low, sorry. Dia buat swing low, ini potensial higher low. Kalau dia bisa break high, bisa buat high baru, ya jadi higher high, pasti ada higher low lagi, nanti naik lagi, higher high lagi. So far bandarmologinya Demas menarik belakangan menarik. Jadi 5 hari terakhir mulai menarik lagi, walaupun kemarin sempat distribusi besar. Cuma so far udah mulai menarik lagi buat saham Demas. Nah, next selanjutnya itu adalah MAPI. MAPI ini cukup unik. Saat di Jakarta PSBB lagi, yang saya ada kenal orang salah satu yang ada di industrinya MAP ini, memang berat banget buat MAP, buat grup, buat retail, itu berat banget ngadepinnya. Dan entah kenapa PSBB kemarin yang di Jakarta itu PSBB-nya mulai lagi fase kedua, PSBB jilid kedua mulai lagi, mal-mal tetap buka tapi yang nggak boleh dine in dan segala macem. Tapi uniknya bandarmologinya malah oke. Bandarnya malah akumulasi beberapa hari, seminggu terakhir malah akumulasi. Dan kalau kita lihat MAPI, kita lihat grafik BDM-nya. Grafik BDM-nya ini akumulasi konsisten. Jadi bahkan di masa IHSG crash kemarin sepanjang minggu ini, itu saham MAPI malah nggak kemana-mana. Ini kan 5 candle nggak kemana-mana saham MAPI, justru diakumulasi terus. Entah ada apa, saya juga nggak tahu. Cuma ya kita seperti biasa main risk reward rasio aja. Risk reward rasio ini untuk risknya di sini, rewardnya di sini. So far sih kalau saya lihat MAPI mungkin masih bisa rebound, cuma mungkin harus tunggu konfirmasi closing dulu sih. Mungkin 620, 630 itu oke buat dijadikan target price. Tapi silakan, mungkin Bapak Ibu punya target price versi sendiri. Kalau dari saya ya risk reward rasionya seperti ini gambarannya. Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Risk reward satu lagi. Seperti itu. Oke, itu 5 sahamnya: BSDE, INKP, United Tractor, Demas, MAPI. Jadi 5 saham tersebut. Nah, buat minggu depan apakah saya akan mulai broadcast lagi? Mungkin saya akan keluarkan sedikit-sedikit dulu. Jadi nggak langsung semua. Kenapa? Saya masih wait and see dulu lah buat IHSG. Nggak mau terburu-buru ngasih rekomendasi. Karena apa? Karena mencelakakan. Kalau saya mau cari rame doang ya saya kasih aja saham ini. Cuma enggak lah. Kita biar sama-sama baik, sama-sama untung aja. Seperti itu. Oke? Mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Nanti minggu depan harusnya saya udah kosong. Saya bisa buat video tentang Sebat, lalu Soho, Enzo juga saya rencana mau buat. Doakan aja semoga urusannya semua lancar. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.